Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Ilwana, MPM 2213012005, kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi. Pengertian Pancasila sebagai ideologi: Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pengertian ideologi: pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani, idean yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran. Logika yang berarti ajaran, atau logis yang berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka, ciri-ciri ideologi terbuka yaitu ideologi terbuka 1. Hanya ada dalam sistem yang demokrasi. 2. Ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. 3. Nilai dan cita-cita berasal dari moral budaya masyarakat itu sendiri. 4. Cita-cita bangsa dicapai secara bersama-sama dan disepakati secara demokratis. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil mutlak. 2. Nilai instrumen. Nilai instrumen adalah pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. 3. Nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang sebenarnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 3 dimensi yang dimiliki oleh ideologi. 1. Dimensi realita bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara real berakal dalam dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya. 2. Dimensi idealisme bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan artinya ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan merangsang. Pokok-pokok pikiran mengenai ideologi. 1. Pokok ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. 2. Selain mengemukakan program, juga menyertakan strategi guna merealisasikannya. 3. Ideologi dapat dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, atau masyarakat yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial politik. Fungsi ideologi bagi suatu negara. 1. Struktur kognitif, yaitu segala pengetahuan dan pandangan yang merupakan landasan untuk memahami segala kejadian yang terjadi sekitarnya. 2. Orientasi dasar, yaitu membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman negara-negara yang berideologi sangat berpegang teguh terhadap norma-norma yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. 4. Jalan untuk menentukan identitas diri sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya membangun jati diri yang dapat memperkuat ekspektasi ideologi yang dianut. 5. Kekuatan untuk mencapai tujuan tanpa adanya pandangan hidup yang dianggap sebagai pedoman dalam bangsa dan bernegara, yaitu bangsa tidak mampu untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara. 1. Ideologi sering kali muncul dan berkembang dalam situasi kritis,
2. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. 3. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. 4. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Di sini saya mengambil contoh kasus yang terkait dalam materi tersebut, yaitu HTI dibubarkan karena langgar sila ketiga Pancasila. Kalau soal agama sama, soal keadaan juga sama. Yang salah soal persatuan, sila ketiga. Itu pertentangan dengan konsep persatuan negara kita, NKRI. Dia atau HTI ingin tanpa batas. Ormas HTI dibubarkan berdasarkan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. DPR RI akhirnya menegaskan Perpu itu menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada 24 Oktober 2017. Solusi dalam kasus tersebut, pemerintah harus serius dalam menghadapi gugatan HTI. Jika ormas seperti HTI dibiarkan, maka akan banyak bermunculan ormas serupa yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan paham lain. Pemerintah juga perlu memberikan kepastian hukum terhadap publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.